Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan kepada kita kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah nikmat sehat dan waktu luang, namun ia tertipu padanya. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kita diberikan oleh Allah kesehatan. Kelak kesehatan itu akan ditanya oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu minan ni'am as-sihhah. Nikmat yang pertama kali ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat itu kesehatan. Untuk ibadah yang pertama ditanya oleh Allah adalah salat. Tapi untuk nikmat yang pertama kali ditanya oleh Allah itu kesehatan. Oleh karena itu, ketika kita sehat, untuk apa kita lakukan? Percumalah kita sehat kalau ternyata kesehatan itu tidak kita gunakan untuk beramal soleh. Buat apa kita sehat kalau ternyata kesehatan itu hanya kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita hidup di dunia, saya yakin tidak akan selama-lamanya. Siapa yang mengatakan saya akan hidup 1000 tahun lagi? Siapa yang mengatakan saya umurnya 2000 tahun lagi? Tentu manusia tidak mungkin berumur sepanjang itu. Kita hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Jarang yang sampai 100 tahun. Setelah itu kita akan meninggal dunia, lalu kita kembali kepada Allah. Tujuan kita hanya dua, kalau tidak ke surga, ke neraka. Siapa di antara kita yang mau masuk neraka? Semua kita berkata, saya tidak mau masuk neraka. Semua kita akan berkata, saya mau masuk surga. Tanyakan kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat, apakah Anda mau masuk neraka? Dia akan berkata, tidak, saya masuk surga. Tapi apakah surga itu milik nenek moyang kita? Apakah surga itu milik bapak-bapak kita? Sehingga kita bisa seenaknya berkata kepada bapak, bapak, saya mau masuk surga. Tapi surga itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Surga itu milik Allah, yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa taat dan tunduk kepada Allah. Bapak dan ibu-ibu sekalian, maka dari itulah Bapak sekalian, untuk menuju surga penting kita untuk beramal saleh. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasai di dalam sunannya dengan sanad yang sahih, ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhab,
pergilah dan lihat surga. Lalu malaikat Jibril melihat surga. Lalu ia kembali, ya Allah, tidak ada orang yang mendengarnya kecuali ia berharap untuk masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, pergi lagi sekarang, lihat. Kemudian malaikat Jibril kembali lagi kepada Allah. Lalu malaikat Jibril berkata, saya khawatir tidak ada orang bisa masuk ke dalam surga. Huffatil jannatu bil makarih. Ternyata surga dikelilingi oleh yang susah. Ternyata surga dikelilingi oleh sesuatu yang sulit. Sulit maksudnya apa? Apakah beramal soleh sulit? Tidak. Tapi sulit untuk hati kita, Bapak. Sulit terhadap hawa nafsu kita, Bapak. Lihat saja, Pak. Salat sebetulnya tidak susah, ya tidak. Allah wajibkan kepada umat Islam hanya salat 5 waktu saja. Allah tidak wajibkan kepada kita 50 waktu. Tapi Allah wajibkan 5 waktu. 5 waktu ini pun dibagi oleh Allah menjadi 5 waktu lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi Allah tidak wajibkan sholat jam 12 malam. Tapi lihat, ketika di masjid dipanggil hayya 'alas shalah, ketika di masjid dipanggil hayya 'alal falah, berapa gelintir orang yang pergi ke masjid? Berapa gelintir orang yang mengharapkan kemenangan? Berapa gelintir orang yang mengharapkan pahala besar dengan ia sholat di masjid? Mungkin ya hanya sedikit saja orang-orang yang diberikan hidayah untuk pergi ke masjid. Mungkin hanya sedikit saja orang-orang yang hatinya merasa terpaut dengan masjid. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang yang akan Allah naungi, di mana di hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam satu riwayat, kecuali naungan arasy-Nya. Apa itu? Siapa itu 7 orang itu? Di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang lelaki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Siapa di antara kita ketika adzan dikumandangkan hatinya segera rindu pergi ke masjid? Berat sekali, Bapak. Tapi coba Bapak dipanggil di masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti setelah sholat akan dibagikan uang satu orang 1 juta. Saya yakin Bapak segera orang berbondong-bondong. Ya, masjid penuh sesak. Kenapa? Karena mengharapkan uang yang namanya 1 juta. Tapi ketika dipanggil hayya 'alal falah, mari kepada kemenangan, pahala kehidupan akhirat. Padahal Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surga lebih baik dan lebih kekal. Berapa gelintir manusia yang hatinya terpanggil untuk pergi ke masjid. Memang benar kata Rasulullah, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat. Ya. Ada orang untuk lari pagi 10 kilo dia kuat. Tapi untuk berjalan kaki ke masjid terasa berat kakinya. Kenapa Bapak sekalian seperti itu terjadi? Karena memang ternyata di sana ada makhluk lain yang menghalangi manusia untuk mentaati Allah. Dia bernama iblis dan bala tentaranya. Akhul Islam a'azzani Allah. Makanya ya akhi, semua kita ingin masuk surga. Akan tetapi ternyata karena surga dikelilingi oleh sesuatu yang berat di dalam terhadap hawa nafsu kita, maka kita harus berjuang Pak, melawan hawa nafsu. Kita harus berusaha dengan sekuat tenaga agar kita bisa masuk ke dalam surga. Dan tidak ada yang mampu kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan di hatinya. Oleh karena itulah, bukankah setiap kita sholat membaca Al-Fatihah?
Apa yang kita ucapkan? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kenapa kita disuruh berkata hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan? Para ulama mengatakan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, karena untuk beribadah kepada Allah butuh kekuatan iman, dan tidak mungkin kita mendapatkannya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah di sana butuh kekuatan pertolongan dari Allah. Ada orang Pak sholat tapi sholatnya tidak ditolong oleh Allah. Akhirnya dia yang ketika sholat Allahu Akbar, yang dia pikirkan bagaimana saya cepat selesai sholat. Akhirnya sholatnya cepatnya minta ampun. Tidak dibantu oleh Allah, sehingga dia tidak merasakan nikmatnya sholat. Dia tidak merasakan keasyikan syahdu madunya ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia ditanya, "Kamu cinta Allah?" Cinta. Betul, betul. Tapi kenapa ketika kita berdua-duaan dengan Allah beribadah, kita merasa enggak betah? Padahal Bapak kalau cinta kepada seorang wanita, Bapak pasti betah berdua-duaan dengan dia. Kalau Bapak mencintai seseorang, pasti Bapak betah berdua-duaan dengan dia. Kenapa? Ketika kita mengatakan saya cinta Allah, ternyata kita tidak betah untuk berdua-duaan dengan Allah. Ketika kita sholat, kita pun tidak betah. Bahkan kita segera ingin selesai dari sholat kita. Makanya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, untuk beribadah kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, maka dari itulah amalan saleh jalan menuju surga. Tapi untuk beramal saleh butuh kekuatan dan keilmuan. Lihat, kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh orang-orang beriman masuk surga, Allah sebutkan apa? Ya udkhulul jannah, ya allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga yang telah diwariskan untuk kalian disebabkan amalan kalian. Allah mengatakan kalian masuk surga karena amalan kalian. Berarti kalau kita ingin masuk surga, kita harus beramal. Kita harus beramal, Bapak. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Saya ingin membahas bagaimana sih kita beramal. Karena ini sebuah pembahasan yang sangat kita butuhkan sekali. Betapa butuhnya kita beramal, tapi betapa sedikitnya orang yang memahami tentang bagaimana beramal. Saya mau memberikan sebuah permisalan, Pak. Ada orang pekerja keras, kuli bangunan. Dia kerja setiap harinya dari jam 7 sampai jam 5 sore. Tapi diberikan gaji hanya mungkin per hari 80 sampai 100 ribu. Sementara kontraktor mandornya hanya sebatas mengawasi saja, melihat-lihat, nyuruh dan yang lainnya, tapi gajinya jauh lebih besar. Kenapa? Padahal yang lebih capek saya yakin bukan mandornya, bukan kontraktornya, tapi yang lebih capek dia adalah kuli bangunannya. Yang membedakan itu ilmu, Pak. Kalau kuli bangunan mengandalkan apa? Kekuatan badan. Kalau kontraktornya mengandalkan apa? Ilmu dan pemikiran. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim berkata, kita di dalam beramal soleh butuh ilmu. Perumpamaan orang yang beramal soleh tanpa ilmu dengan perumpamaan orang yang beramal soleh dengan tanpa ilmu seperti yang saya sebutkan tadi.
Makanya seorang ulama, seorang alim, seorang yang punya ilmu dengan sedikitnya amal bisa mengalahkan ahli ibadah dengan banyaknya amal tapi tanpa ilmu. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Saya ingin membahas tentang bagaimana kita beramal saleh. Di sana ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan, Pak, di dalam beramal saleh. Apa itu? Yang pertama, hendaknya kita memperhatikan syarat diterimanya amal. Setiap kita, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, harus memperhatikan syarat diterimanya amal. Ketahuilah Bapak sekalian, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110, bahwa syarat diterima amal itu dua. Yang pertama, ikhlas mengharapkan wajah Allah. Yang kedua, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Hadhil ayah dala ala syartai qabulil amal." Ayat ini menunjukkan kepada dua syarat diterimanya amal. Apa itu? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas. Tahukah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, orang yang tidak ikhlas amalnya itu, Pak, tidak akan diterima oleh Allah. Buka oleh Bapak dan Ibu dalam surat Hud ayat 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan dari amalnya kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut tanpa dikurangi sama sekali. Mereka itu, kata Allah, tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Batal amalan mereka dan sia-sia perbuatan mereka. Bapak beramal harapannya ingin dunia, maka Allah tidak ridho. Bapak beramal harapannya karena pujian manusia, Allah pun tidak ridho. Bapak beramal hanya karena ingin didengar manusia, Allah tidak ridha. Allah tidak ridha, bahkan Allah ingin hambanya beramal karena Allah saja. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwasanya ada seorang Arab Badawi datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikra. Ma lahu?" Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah, orang yang berperang di jalan Allah tapi niatnya dua. Yang pertama dia mengharapkan pahala, yang kedua dia mengharapkan pujian manusia. Dia mengharapkan sebutan manusia, ingin disebut pahlawan. Apa yang ia dapatkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Laisa lahu syai'." Dia tidak mendapatkan apapun. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhihi. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali kalau memang betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ibu-ibu, bapak, pernah enggak ketika kita sedekah niat kita pengen dapat dunia? Sedekah, mudah-mudahan saya mau sedekahkan mobil Timor saya, mudah-mudahan diganti Vios. Pernahkah ibu-ibu, bapak-bapak sholat tahajud, kemudian ketika mau sholat tahajud niat sholat tahajud mudah-mudahan niatnya pengen supaya rezekinya supaya diluaskan. Pernah tidak ketika kita beramal saleh mengharapkan kehidupan dunia,
Kalau pernah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti kita tidak ikhlas mengharapkan wajah Allah. Loh Ustaz, berarti kita tidak boleh mengharapkan dunia dari amalan soleh kita? Ya, tidak boleh. Kenapa? Pertama, sudah saya sebutkan dalilnya. Yang kedua, Pak, saya mau bertanya, amalan soleh itu mulia tidak, Pak? Amalan soleh itu diganjar oleh Allah dengan apa? Dengan surga, dengan pahala yang besar. Dunia itu di mata Allah hina tidak? Hina tidak, Pak? Hina, Pak. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah berjalan melewati pasar bersama beberapa sahabat. Lalu Rasulullah menemukan bangkai anak kambing, Pak. Bangkai anak kambing yang kebetulan telinganya putus. Kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang mau membeli bangkai ini 1 dirham? Siapa yang mau? Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, kalaulah anak kambing ini masih hidup, kami tidak mau membelinya karena cacat. Bagaimana yang sudah jadi bangkai? Apa kata Rasulullah? La dunya ahwan indallah min hada. Ketahuilah bahwa dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai kambing ini. Dunia lebih hina di mata Allah dari bangkai kambing. Bapak, ternyata dunia sangat hina di mata Allah, sementara amalan soleh sangat mulia di mata Allah. Sehingga Allah menjanjikan buat orang yang beramal soleh untuk masuk ke dalam surga. Kemudian kita mengharapkan dari amalan soleh yang mulia, mengharapkan sesuatu yang hina. Oke. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, Inna ma kharaja min batni ahadikum qad daraba lid-dunya mathala. Sesungguhnya yang keluar dari perut kalian berupa kotoran telah memberikan perumpamaan kepada kita tentang dunia. Kata Rasulullah, dunia itu seperti kotoran yang keluar dari perut kita, Pak. Seseorang memperbagus masakannya. Wah, masak kue bolu, enak kue bolunya. Setelah dimakan yang keluar apa, Pak? Yang seperti itu. Bau, Pak. Warnanya kuning lagi. Kata Rasulullah, itulah permasalahan dunia. Sementara amalan soleh mulia sekali. Bagaimana pendapat Bapak dengan orang yang menjual emasnya dengan dibayar kotoran manusia? Kalau begitu emas ini jadi jatuh sekali, Pak. Demikian pula orang yang mengharapkan dunia dari amalan solehnya seperti itu, Pak. Amalan soleh itu mulia di mata Allah, sehingga sampai-sampai Allah memberikan janji dengan surga, dan surga jauh lebih baik daripada dunia. Kemudian kita mengharapkan dunia dari amalan soleh kita, Allah tidak ridha. Allah tidak ridha. Maka jangan sampai, Bapak, ya, amalan soleh kita kepada Allah dicampuri dengan harapan-harapan dunia, Pak. Apalagi mengharapkan pujian manusia. Musibah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Salasatun awwalu man yuqta bihim yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang akan pertama kali diputuskan pada hari kiamat. Dalam satu riwayat, awwalu man tusa'aru bihimun nar. 3 orang ini yang pertama kali dibakar dalam api neraka. 3 orang ini. Yang pertama, orang alim dan qari. Yang kedua, orang yang dermawan, suka ia berinfak di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang mati syahid di medan perang. Lalu Allah bertanya kepada orang alim dan qari ini, "Ma amaluka fid dunya?" Apa amalmu di dunia? Maka orang ini menjawab, "Aku dahulu ya Allah mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu karena Engkau. Aku membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah." Maka Allah berfirman, "Kadzabta, kamu dusta. Bal ta'allamtal ilm liyuqal alim." Kamu dulu menuntut ilmu hanya karena yang disebut alim ulama.
Kamu dahulu membaca Al-Quran hanya karena ingin disebut qari, wa qad qil, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu, maka kemudian ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dipanggil orang yang dermawan. Allah berfirman, ma'amaluka, apa amalanmu di dunia? Kata orang ini, ya Rabb, tidak ada satupun pintu-pintu kebaikan kecuali aku sudah berinfak padanya. Semuanya karena Engkau, ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu berinfak hanya karena ingin disebut dermawan, dan kamu sudah mendapatkan itu. Lalu ia pun diseret, Pak, dimasukkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang mati di medan perang, dia dalam rangka berjihad fisabilillah. Diseret dia, ditanya oleh Allah, ma'amaluka fid dunya hai fulan, apa amalmu di dunia? Maka kemudian si fulan menjawab, apa kata dia? Aku dahulu berperang di jalan Engkau, ya Allah, sampai aku meninggal dan mati di jalan Engkau. Semuanya karena Engkau, ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Kamu berperang dulu karena ingin disebut pahlawan, hanya karena ingin disebut pemberani. Akhirnya ia pun diseret ke dalam api neraka. Coba setiap kita, Pak, pernahkah kita membaca Al-Quran dan suara kita indah? Pernahkah kita ingin disebut suara kita Masya Allah indah? Kalau kita merasakan itu, katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Kenapa? Karena amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, jadi syarat yang pertama apa? Ikhlas. Syarat yang kedua apa? Sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, bapak sekalian, sudah menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Rasulullah mempraktikkan. Rasulullah memulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Kalau ada orang berkata begini sama Bapak, saya mau sholat subuh 4 rakaat. Loh, kenapa? Masa cuma 2 rakaat, sedikit banget. Saya mau sholat subuh 4 rakaat. Pasti Bapak akan berkata, tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan sholat subuh 4 rakaat. Rasulullah hanya mengajarkan berapa rakaat, Pak? Ibu, 2 rakaat. Bagaimana pendapat Bapak kalau ada orang yang sholat pakai bahasa Indonesia? Orang-orang takbir Allahu Akbar, dia enggak Allah Maha Besar. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baca Al-Fatihahnya pakai bahasa Indonesia, Pak. Segala puji bagi Allah, Rabbnya semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak akan merasa aneh, nih orang masa sholat pakai bahasa Indonesia? Iya. Loh, emangnya kenapa? Jelas tidak boleh. Rasulullah tidak mencontohkan. Para ulama pun juga mengatakan tidak boleh. Kata Rasulullah, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti cara sholatnya kita harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara wudhu kita harus sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, Pak. Maka Rasulullah sudah selesai tugasnya. Semua kebaikan sudah diajarkan oleh Rasulullah. Semua keburukan sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Darda berkata, ya, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilman wa qala ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum. Rasulullah meninggalkan kita, ya. Rasulullah meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan ilmunya. Beliau bersabda,
tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Ibu-ibu yakin enggak? Dan bapak, agama kita sudah sempurna? Sudah sempurna belum? Wajib kita yakini, Ibu. Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan bahwa ada orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab. Orang Yahudi, bayangkan, ini orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi ini kepada Umar? Ya Amirul Mukminin, ayat fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha ida. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian, kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan rayakan ayat itu. Hari itu kami akan jadikan perayaan. Apa kata Umar bin Khattab? Apa itu? Ayat yang mana? Kata orang Yahudi itu firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Ya, subhanallah, Allah sudah menyempurnakan agama. Sampai-sampai orang Yahudi ini berkata, wahai Amirul Mukminin, ayat ini kalau turun kepada kami akan rayakan hari tersebut. Bayangkan orang Yahudi, Pak. Ya, menganggap bahwa kesempurnaan agama itu sesuatu yang sangat nikmat. Sebab kalau Islam sudah sempurna, Pak, kewajiban kita berarti apa? Sudah ngikut aja. Rasulullah katakan ya, Rasulullah lakukan. Kalau tidak lakukan, kita lihat apakah beliau tinggalkan karena sudah ada pendorong dan tidak ada penghalangnya atau tidak. Nah, disinilah ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita ya akhul Islam, di dalam kita beribadah kepada Allah harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Pak, saya mau tanya sama Pak dan ibu-ibu nih, agama ini milik siapa? Agama ini milik siapa? Milik Allah apa milik kiai? Milik Allah. Agama ini milik Allah, Bapak. Berarti yang berhak membuat syariat siapa? Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Berarti agama ini milik siapa? Allah. Berarti yang berhak untuk membuat peraturan dalam agama siapa? Allah. Membuat syariat dalam agama siapa? Allah. Terutama ibadah. Sekarang saya mau tanya, ibadah itu hak siapa? Ibadah itu hak siapa, Pak, Ibu? Hak Allah, Pak. Ya. Ibadah itu hak Allah. Sekarang Allah ingin diibadahi sesuai dengan selera kita atau dengan apa yang Allah cintai? Hah? Allah ingin diibadahi sesuai dengan selera kita atau yang sesuai dengan apa yang Allah cintai? Tentu yang sesuai dengan yang Allah cintai. Baik, Pak. Yang Allah cintai itu yang seperti apa, Pak? Tentu yang sudah Allah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang, Pak, kalau kita mencintai sesuatu, apakah itu sesuatu yang kita cintai pasti dicintai oleh Allah? Kalau kita mencintai sesuatu, pasti enggak Allah cinta kepada sesuatu itu? Boleh enggak saya berkata, saya cinta kepada ini, Allah pun pasti cinta sama ini? Tidak. Belum tentu yang kita sukai itu Allah suka.
Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman apa? Allah telah mewajibkan kepada kalian berperang di jalan Allah, dan itu kalian tidak suka, kata Allah. Dan boleh jadi kalian tidak suka sesuatu, tapi itu baik buat kalian. Dan boleh jadi kalian cinta kepada sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kalian. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Berarti Allah mengatakan yang kita tidak suka belum tentu apa? Belum tentu tidak baik. Kita tidak suka kalau sakit itu menimpa kita. Siapa di antara kita yang suka dirinya sakit? Tentu tidak ada. Tapi terkadang itu baik buat kita. Dengan sakit itu kita terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Dengan sakit itu Allah ampuni dosa kita. Dengan sakit itu Allah angkat derajat kita. Terkadang kita menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kita. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Makanya Pak, jangan berani kita berkata ini baik kecuali dengan yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Jangan berani kita berkata ini amalan yang baik kalau Allah dan Rasulnya tak pernah memandang itu baik. Siapa saja yang mengatakan ini amalan baik, wajib dia berkata dan membawakan ini firman dan sabda Rasulullah mengatakan bahwa ini baik. Kalau kita tidak bisa membawakannya, berarti itu yang menurut pandangan kita saja itu baik. Padahal yang kita pandang baik belum tentu di sisi Allah baik. Coba Pak kritisi semuanya Pak. Saya ini selama ini sholat gimana ya Ustadz ya? Saya sholat ya, pengen tahu bagaimana sih Rasulullah takbir, bagaimana caranya. Emang kamu gimana sholatnya? Allahu Akbar. Tinggi amat Pak. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW kalau sholat mengangkat tangan sejajar dengan dua bahunya. Dalam satu riwayat Bukhari lain sejajar dengan telinganya. Nah sekarang kalau ada orang sholatnya begini, Allahu Akbar, ya, tentu kita katakan maaf Pak, itu tidak baik Pak. Kata siapa tidak baik? Orang mau sholat kakak, ya masa nggak boleh? Bukan masalah nggak bolehnya Pak, karena itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah di sini Bapak sekalian dan Ibu-ibu ya, kita di dalam beramal soleh itu harus memenuhi dua syarat ini Pak. Ikhlas Pak, ikhlas, tapi nggak sesuai dengan contoh Rasul, percuma, ditolak oleh Allah. Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Iya. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, makanya kata para ulama, amalan kita ini, ibadah kita harus sesuai dengan contoh Rasul dalam 6 keadaan dan 6 perkara. Amalan kita harus sesuai dengan contoh Rasul dalam berapa perkara? 6. Yang pertama nih, tata cara dan sifatnya. Apa itu? Tata cara dan sifat. Caranya gimana Pak? Bapak sholat caranya gimana? Sifatnya gimana? Apakah bikin-bikin sendiri? Ataukah itu sesuai dengan contoh Rasul? Kalau bikin-bikin sendiri, maaf, tidak diterima. Iya. Pernah ada seorang laki-laki Pak datang kepada Imam Malik bertanya, wahai Imam Malik, dari mana saya mulai berihram? Kata Imam Malik, dari Dzul Hulaifah. Dari sanalah Rasulullah SAW memulai ihramnya. Apa kata dia? Saya mau memulai ihram dari Masjid Nabawi, dari sisi kuburan Nabi. Dalam satu riwayat dari rumah saya. Bagaimana?
Apa kata Imam Malik? La taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan kamu lakukan itu karena saya khawatir kamu bakalan ditimpa fitnah. Kata orang ini, ayu fitnah? Fitnah apa Imam Malik? Saya kan cuma menambah beberapa mil aja. Apa sih bahayanya? Saya cuma menambah beberapa mil. Ya, Rasulullah SAW memulai dari Dzulhulaifah, saya dari kota Madinah. Apa susahnya? Apa bahayanya? Apa fitnahnya? Apa kata Imam Malik, bapak dan ibu-ibu? Fa ayyu fitnatin a'zam min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya mana yang lebih besar dari orang yang menganggap dia telah melakukan sebuah keutamaan sementara Rasulullah tidak melakukannya? Artinya kamu sama saja mengatakan saya lebih tahu dari Rasulullah tentang keutamaan. Rasulullah aja tidak melakukan, kok kamu melakukan? Subhanallah. Sebuah pelajaran agung dari Imam Malik untuk kita, Pak. Ya. Terkadang kan kita ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya ngikutin apa yang kita dapat dari bapak-bapak kita. Tak pernah kita tahu dalilnya apa. Tak pernah kita tahu bagaimana sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang diingatkan oleh ulama-ulama kita selalu berusaha ikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa itu Bapak sekalian. Jadi ini Pak, beramal. Jadi yang namanya beramal itu harus memenuhi 2 syarat, Pak. Apa itu? Ikhlas. Yang kedua apa, Pak? Mengharap sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak sekalian yang kedua, di dalam beramal soleh Bapak, penting kita untuk melihat ya keadaan-keadaan yang membuat amalan tersebut menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebuah contoh, Pak. Amalan soleh apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka pahalanya lebih besar dibandingkan dengan waktu-waktu biasa. Amalan soleh apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka amalan tersebut pahalanya lebih besar daripada waktu-waktu biasa. Sebuah contoh, sekarang kita berada di tanggal berapa Dzulhijjah? Tanggal 6 Dzulhijjah. Perhatikan. Dengarkan hadis Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min Dzulhijjah," atau kama qala. Tidak ada satupun hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah, kita sekarang berada di awal 10 Dzulhijjah, tidak? Kata Rasulullah, tidak ada satupun hari yang amalan soleh sangat dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti ini sekarang Pak, kita berada di waktu yang sangat mulia di sisi Allah. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama, 10 akhir Ramadan ataukah 10 awal bulan Dzulhijjah? Saya lebih berpendapat mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama. Kenapa? Karena pertama, Allah sudah bersumpah dengan 10 hari itu. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa itu 10 malam daripada hari-hari bulan Dzulhijjah.
Ya. Demikian pula Rasulullah sudah mengabarkan dalam hadis ini secara mutlak, tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya Pak, Ibu, ya, ini kesempatan besar nih Pak. Ya, masih mumpung kita masih di 10 awal bulan Dzulhijjah, banyak-banyak beramal soleh Pak. Dia membaca Al-Quran, sholat tahajud, demikian pula berbagai macam amalan soleh kita lakukan. Karena pahalanya besar sekali di masa-masa ini Pak. Terutama ya ibadah berkurban. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian Bapak sekalian, jadi suatu amal apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka amalan itu menjadi pahalanya besar. Nah, ini Pak. Ya. Kemudian Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, suatu amal semakin berat di hati, semakin besar pahalanya. Suatu amal semakin berat, semakin besar pahalanya. Saya ingat sebuah hadis Pak. Hadis itu sahih, Rasulullah SAW sabda, dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. 1 dirham yang diinfakkan bisa mengalahkan 100.000 dirham yang diinfakkan. Ada orang berinfak 1 dirham, satu lagi berinfak 100.000 dirham. Ternyata yang 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Maka para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa itu ya Rasulullah? Mana mungkin? Kok bisa ya? Maka Rasulullah menjelaskan. Apa kata Rasulullah? Rajulun indahu malun katsir. Ada orang punya harta banyak, lalu ia ambil 100.000 dirham, ia infakkan. Wa rajulun indahu dirhaman. Dan satu lagi ada orang hartanya cuma 2 dirham, lalu ia ambil 1 dirham, dia infakkan. Maka yang 1 dirham lebih bernilai di sisi Allah. Saya mau tanya, kalau Bapak punya duit 2 miliar, untuk berinfak 2 juta mudah nggak Pak? Kecil. Ya, Bapak punya duit 1 miliar, 1000 juta. Bapak infak 1 juta, kecil Pak. Duit Bapak masih banyak 999,999. Tapi kalau Bapak duitnya cuma 100.000, mau berinfak 50.000, berat nggak Pak? Mikir 12 kali Pak. Ya, waduh, duit saya cuma 200.000, kok diinfakin 100.000? Tinggal 100.000 gimana ini? Wah, di situ Pak perjuangan melawan kekikiran. Ya, demikian pula kata Rasulullah yang satu duitnya cuma 2 dirham. Ketika dia mau ngambil 1 dirham, wah berat Pak. Kenapa? Karena dia harus melawan hawa nafsu, melawan kekikirannya. Maka Allah melihat kepada hatinya, bukan melihat kepada kuantitasnya. Karena itu lebih berat di hatinya, dan dia terus berjuang untuk melawan di kekikirannya. Ternyata nilai 1 dirham itu di sisi Allah lebih besar. Kenapa? Karena Pak, Allah, ya, seseorang beramal soleh itu Allah tidak melihat sebatas kepada kuantitas, tapi juga kualitas di hatinya, Bapak sekalian. Makanya lihat Pak, infaknya kita dengan infaknya sahabat, walaupun sahabat kecil berinfak, tapi nilainya besar di sisi Allah. Rasulullah bersabda apa? La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku, kata Rasulullah. Fawalladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalau di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, ma balagha mudda ahadim wala nasifah, itu tidak akan sampai kepada infaknya para sahabat 1 mud atau setengah mud. Masya Allah. Kenapa Pak?
Siapa di antara bapak-bapak yang pernah berinfak dengan emas sebesar gunung? Nggak ada. Ternyata infak emas sebesar gunung tidak akan mengalahkan infaknya sahabat dengan emas 1 mud atau setengah mud. Kenapa, Pak? Karena yang ada di hati mereka berupa keimanan dan keikhlasan lebih agung daripada yang ada di hati kita. Kita terkadang berinfak 100 juta aja nilai ikhlasnya berkurang, Pak. Ada niat-niat karena mengharapkan dunia. Ya, istilahnya ada udang di balik lempehi. Ya. Ada keinginan-keinginan dunia dari infak kita. Tidak murni 100% berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu sekalian, maka dari itu Bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, ya. Kita di dalam berinfak atau di dalam beramal soleh, semakin berat di hati kita, di saat itulah amalan tersebut pahalanya sangat besar sekali. Tapi Pak, saya cuma ingin meluruskan pemahaman sebagian di antara kita yang punya pemahaman begini. Ustadz, saya kalau beramal terpaksa begitu, apa enggak mengurangi keikhlasan ya? Saya enggak mau amalan saya terpaksa, Ustadz. Saya enggak, yang namanya terpaksa itu kayaknya kurang ikhlas deh. Kita katakan Pak, yang namanya ikhlas itu bukan lawan terpaksa, Pak. Ikhlas itu lawan syirik. Siapa yang mengharapkan wajah Allah tapi dalam keadaan dia terpaksa dan memaksa dirinya, bisa jadi pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena justru di saat ketika hati kita berat, disitulah pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis lain. Rasulullah mengisahkan tentang kisah seorang ahli ibadah di zaman dahulu. Kata Rasul, dahulu ada seorang ahli ibadah yang sudah beribadah 60 tahun lamanya. Berapa puluh tahun? 60 tahun. Suatu hari masuklah pelacur ke tempat ibadahnya dan menggoda dia. Rupanya nggak tahan, Pak, akhirnya berzina 6 hari. Selama 6 hari dia berzina. Akhirnya dia sadar. Lalu dia pun pergi. Kemudian dia pun singgah di sebuah masjid, kata Rasulullah, dalam keadaan ia kelaparan. Akhirnya dia pun duduk di masjid tersebut. Tiba-tiba datang orang memberikan roti kepada dia. Ketika dia memakan roti itu, rupanya ia melihat di masjid sana ada 2 orang yang lapar juga. Akhirnya dia berkata, 2 orang itu pasti merasakan kelaparan seperti saya lapar. Dipotongnya roti tersebut jadi 2. Dikasihnya kepada dua-duanya. Sementara dia tidak makan, padahal dia lapar juga. Maka Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, coba kamu timbang amalan 60 tahun dengan 6 hari berzina. Coba kamu timbang amalan 60 tahun dengan 6 hari berzina. Ditimbang oleh malaikat, ternyata lebih berat 6 hari berzina. Subhanallah, 60 tahun beramal soleh kalah oleh 6 hari berzina. Makanya dosa itu ngeri, Pak. Iya. Kemudian Allah berfirman lagi, coba kamu timbang amalan perbuatan dosa 6 hari berzina dengan 2 potong roti itu. Ditimbang, ternyata lebih berat 2 potong roti. Kenapa, Pak? Kata para ulama, karena dia berinfak di saat dia butuh. Di saat itu berat pasti. Biasanya kalau kita berinfak ketika tidak butuh, ya enggak? Tapi kalau kita sedang butuh, boro-boro kita mau berinfak. Ya, ternyata dia berinfak di saat dia butuh, Pak. Bahkan dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Ini tingkat kedermawanan yang sangat tinggi di sisi Allah. Makanya kata para ulama, suatu amal semakin berat di hati, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak mendengar ya adzan, as-salatu khairum minan naum. Aduh, mau bangun kok berat banget sih, ini bantal empuknya minta ampun. Udah bantalnya empuk,
Ya, kasirnya spring bed pakai AC lagi, istrinya cantik jelita. Itu mau bangun susahnya minta ampun, Pak. Tapi ia paksakan, udahlah, buat apa? Ini semua dunia. Saya ingin mengharapkan kehidupan akhirat. Dia lawan hawa nafsunya. Di saat itu pahalanya sangat besar sekali. Kenapa? Karena butuh perjuangan. Iya. Makanya Bapak sekalian, kita ini jangan cengeng Pak dalam beramal Pak. Terkadang kita ini beramal ngikutin maunya hawa nafsu. Ketika hawa nafsu kita malas beramal, akhirnya kita ikuti kemalasan kita. Akhirnya kita terus diombang-ambing oleh hawa nafsu kita. Sementara hati kita berangan-angan, nanti besok saya beramal, nanti besok saya ke masjid, nanti besok, nanti tahu-tahu malaikat maut duluan datang. Sampai kapan Pak? Kata Al-Hasan Al-Basri, iyyakum wat taswif. Jauhi oleh kamu kata nanti, jauhi oleh kamu. Fa innaka lasta fi ghadik, innama anta fi yaumik. Karena kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari besok. Kalau hari esok tidak menjelang, maka engkau tidak menyesal. Dan kalau hari esok masih menjelang, engkau bisa menjadi seperti hari ini, bahkan lebih. Begitu seorang mukmin, Pak. Makanya seorang mukmin itu nggak pernah mengundur-undur waktu beramal soleh. Nanti aja sudah tua. Kata siapa umur kita sudah sampai tua, Pak? Ya, saya punya kakak yang umur 32 tahun meninggal dunia ketika sedang tidur, Pak. Sedang tidur tahu-tahu meninggal dunia. Siapa yang menjamin kita? Ya. Makanya kapan lagi kita beramal soleh kalau bukan sekarang-sekarang ini? Jangan katakan saya malas, saya berat. Jangan. Kita harus berjuang melawan hawa nafsu kita. Semakin berat amal itu, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu nggak, Pak, ibu-ibu, bapak ya, di zaman dahulu tuh Pak, yang namanya transportasi sulit tuh Pak. Orang pergi di zaman dahulu, bayangkannya di zaman Nabi, di zaman sahabat, tabiin, zaman-zaman dahulu, orang pergi ke Yaman harus naik onta Pak. Pernah nggak naik onta? Onta tuh sendiri kan, nggak kayak naik Avanza kan Pak ya. Kalau naik Innova mah enak set gitu. Onta goyang sini, goyang sini. Sebulan lamanya, bayangkan. Ya. Tapi luar biasa Pak, para ulama dahulu semangatnya luar biasa. Mereka pergi dari kota Mekah ke Madinah, dari Madinah pergi lagi ke Baghdad, pergi lagi ke untuk apa? Menuntut ilmu. Tapi di zaman sekarang transportasi mudah sekali. Ada mobil, ada pesawat. Bahkan kamar pun ada AC, ada apa? Ya, itu yang baling-baling itu, ya, kipas angin. Tapi yang tidak kita miliki itu semangat. Semangat kita yang hilang. Kita ini semakin dimanja oleh media, semakin malas minta ampun. Akhirnya itulah seperti ini keadaannya Pak. Makanya kita takut sama Allah nanti pada hari kiamat ketika Allah tanya, hai fulan, kenapa kamu tidak tahu? Kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Apa jawaban kita pada hari kiamat di hadapan Allah? Ya Allah, aku nggak tahu. Kan sudah dimudahkan transportasinya. Kan sudah dimudahkan segala-galanya. Apa yang kita jawab di hadapan Allah nanti, Pak? Ketika Allah bertanya kepada kita, hai fulan, kenapa kamu berbuat seperti ini? Ya Allah, aku nggak tahu. Bukannya sudah diberikan kemudahan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu Pak, ulama hadis untuk belajar ilmu hadis harus berjalan kaki ribuan kilometer. Imam Ahmad dari Baghdad sampai ke Yaman jalan kaki, bayangin. Iya. Sekarang buat nyari hadis mudahnya minta ampun. Dulu Pak, kalau mentakhrij hadis harus berhari-hari di perpustakaan. Satu hadis, semua buku harus dibuka. Capeknya minta ampun. Sekarang tinggal pakai komputer, masukin download Maktabah Syamilah.
Ya, klik. Mau cari apa hadisnya? Wah, hadis innamal a'malu binniyat, coba cariin, masukin. Tinggal di enter, terus kita ngopi, dia nyariin, ya. Itu ya komputernya nyariin tuh buat hadisnya, set. Kitanya enak-enak ngopi, set. Tahu-tahu komputernya laporan, sudah siap bos, sudah selesai. Tinggal diklik-klikin. Oh, Masya Allah, ketemu hadis-hadisnya Pak, dari kitab-kitab para ulama. Mudah sekali, Masya Allah. Kemudahan yang Allah berikan, tapi sayang, semangat tidak ada. Sekarang kita mau baca buku saja, terkadang hanya sebatas sekarang nggak bisa tidur, Pak. Sampai-sampai ada orang bikin tips supaya cepat tidur, baca buku. Pas baca buku baru 5 menit udah baru gini. Nah, kalau ulama dulu pas ngantuk baca buku hilang ngantuknya. Kenapa? Karena kita tidak punya semangat kepada ilmu. Kita tidak cinta ilmu. Maunya nonton apa? Sinetron. Ya enggak, Bu? Kalau nonton sinetron tuh mata sampai enggak berkedip ya, Bu ya. Iya. Wah, ini kayak bila ada bintang film. Wah, sinetron ini itu sampai nonton 2 jam kuat, Pak. Tapi kalau untuk baca buku, baca Quran, selembar aja kayaknya lama amat ini. La haula wala quwata illa billah. Iya. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, sementara hati kita berangan-angan pengen masuk surga, sementara kita disuruh beramal malas-malesan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk terus beramal saleh. Mudah-mudahan Allah menjadikan di hati kita rasa cinta kepada amalan saleh. Iya. Bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian di dalam beramal saleh, di dalam beramal saleh, hendaknya kita memperhatikan Bapak sekalian tingkatan-tingkatan amal. Tingkatan-tingkatan apa? Amal. Tahukah Bapak dan Ibu, dahulu para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, apa sih amalan yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, ini dia Abu Hurairah dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Imanun billahi wa rasulihi. Ya, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma madza? Kemudian apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tsumma madza ya Rasulullah? Kemudian apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Lihat Pak, Ibu, ya, Rasulullah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan soleh, apa yang paling utama? Makanya kita dalam beramal soleh penting Pak, Ibu, cari yang paling utama. Cari yang paling utama. Ibu-ibu mau sholat, bapak-bapak mau sholat, upayakan cari bagaimana saya mendapatkan pahala sholat yang paling utama. Ibu-ibu mau sholat misalnya, Ustadz, sholat yang paling utama yang kayak gimana Ustadz ya? Kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian cegah para wanita untuk pergi sholat ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Berarti sholat di rumah lebih baik daripada di masjid Ustadz? Ya, karena Rasulullah mengatakan rumah mereka lebih baik daripada di masjid. Oh, kalau begitu saya mau cari yang lebih baik Ustadz. Saya mau sholat di rumah. Tapi masalahnya Ustadz, sholat di rumah yang paling baik seperti apa? Rasulullah bersabda, sholatul mar'ah fi baitiha
Solatnya seorang wanita di tempat kamar tidurnya lebih baik daripada solatnya di dariha, di bagian lain dari tempat rumahnya. Oh, berarti wanita lebih bagus solatnya di mana? Di kamar tidurnya. Dalam satu riwayat fi makhda'iha, di tempat yang paling tersembunyi. Berarti semakin tersembunyi tempat solatnya bagi wanita semakin utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, punya ilmu Pak. Seorang wanita yang punya ilmu tahu dia yang paling utama. Oh, ini dia yang paling utama solat saya. Saya solat di rumah saya. Tapi di bagian mana? Coba kita lihat. Kalau punya ilmunya kan enak, kita dapat pahala banyak. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, laki-laki mau sholat, Ustaz saya mau sholat 5 waktu yang paling utama di mana ya? Kata Rasulullah, ya sholatul jamaah, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Berarti lebih utama sholat berjamaah. Pergi dong ke masjid, masya Allah. Ingat Pak, pergi ke masjid itu kata Rasulullah, ya lam yakhtu khutwatan, tidaklah ia berjalan, tidaklah ia melangkah satu langkahnya kecuali akan mengangkat derajat dan mengampuni satu dosa. Kalau Bapak berjalan ke masjid 200 langkah, berarti 200 dosa telah digugurkan dan 200 derajat telah diangkat. Kemudian Bapak pergi masuk ke dalam masjid. Kata Rasulullah, idza dakhala al-masjid, apabila ia masuk masjid, lam yazalil malaikatu yaqulun, senantiasa malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangi dia, ma lam yuhdith fi, ma lam yuhdith fi, selama dia tidak menyakiti, selama dia tidak berhadas. Kemudian dia salat berjamaah. Masya Allah, dia mendapatkan 27 kali lipat daripada sholat sendirian di rumahnya. Terus sholat berjamaah yang paling utama yang seperti apa Ustaz? Kata Rasulullah, sebaik-baiknya saf laki-laki di mana? Di depan. Wah, saya harus di depan. Ya, segera ia sholat di depan terus. Kenapa? Karena saf terdepan paling utama Bapak. Kita terkadang Pak maunya di belakang terus sholat. Bahkan pas ya di depan kosong malah nyilahkan orang lain. Silakan Mas. Ya Allah, ini kesempatan dapat keutamaan kok disuruh silakan orang. Kita dulu harusnya Pak. Ya, kata Rasulullah, la yazaluna yata'akharuna 'anis shalah. Senantiasa mereka berterakhir dari salat sampai Allah akan akhirkan ia masuk surga walaupun ia masuk surga. Kalau kita ini seringnya terakhir masuk sholat Pak, kita masuk surga jadinya terakhir nanti ya Pak, walaupun kita termasuk penduduk surga. Nggak enak banget terakhir. Iya, Masya Allah. Jadi kita dalam beramal harus punya ilmunya. Beginilah Pak, cari yang paling utama. Bapak mau berinfak, ibu mau berinfak, apa infak yang paling utama? Ini yang menjadi pembahasan kita. Makanya kata para ulama, laisal faqih man ya'riful halal wal haram. Bukanlah orang yang faqih itu orang yang tahu ini halal ini haram, tapi orang yang faqih itu orang yang tahu derajat kehalalan dan derajat keharaman, derajat amalan dan derajat keharaman. Tahu dia. Jadi beramal itu nggak sembarangan Pak ya, nggak sembarangan, harus punya ilmunya. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berilmu Pak, terkadang tanpa beramal pun dia sudah dapat pahala. Coba dengarkan hadis ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya. Kata Rasulullah, "Uhadditsukum hadisan fahfadhuh." Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis. Tolong hafalkan ini. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Dunia itu untuk berapa orang? 4 orang. Yang pertama, rajulun ya'utiya malan wa ilman. Seorang satu yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu. Lalu dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah. Dengan hartanya ia berinfak dan menyambung silaturahimnya.
dan ia tahu tentang hak harta yang harus dikeluarkan. Fahuwa bi afdalil manazil, kata Rasulullah, maka ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa rajulun utiya ilman wa lam yu'ta mal. Yang kedua, seorang laki-laki diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diberikan harta. Ilmunya segudang tapi duitnya ya sekantong aja enggak. Miskin dia. Tapi kata Rasulullah apa? Wa huwa shadiqun niyah. Tapi niatnya benar. Dia berkata, kalau aku punya harta seperti si fulan, saya akan berinfak kayak dia. Fahuma fil ajri sawa, biniyatihi fil ajri sawa. Maka keduanya dengan niatnya sama pahalanya. Jadi kita ini Pak, sebatas berniat sudah dapat dapat amal. Makanya orang berilmu itu tahu, ya, sebatas niatnya saja dia sudah dapat amal. Coba dengarkan hadis lain. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Di sini sahih. Ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza arada ahadukum an yanam wa nawa an yatahajjad aw an yaquma bil lail." Apabila salah seorang dari kalian mau tidur kemudian berniat untuk salat malam, faghalabathu ainah, ternyata kalah oleh matanya, ketiduran hatta yusbi, sampai subuh. Udah niat nih Pak mau salat malam, nanti malam saya mau salat tahajud. Ternyata apa yang terjadi? Pas bangun adzan subuh. Ya Allah, apa yang terjadi? Kataballahu lahu ma nawa. Allah tetap tuliskan niat dia. Wa kana naumuhu lahu shadaqah, dan tidurnya menjadi sedekah buat dia. Sebatas niat dapat pahala. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, wa yanbaghi lil abdi an yuktsira niyatah. Selayaknya bagi seorang hamba memperbanyak niat supaya banyak pahala. Bapak mau makan, supaya dapat pahala dari makan gimana nih? Harus punya ilmunya, harus. Pertama niatkan, makan apa? Saya harus banyak niatnya supaya dapat pahala banyak. Saya mau makan, niatnya untuk melaksanakan hak jasad saya, karena jasad saya punya hak untuk makan. Saya mau makan supaya saya lebih kuat beribadah kepada Allah, dapat 2 pahala. Sebelum makan dia baca bismillah, bismillah. Makannya pakai tangan kanan. Dapat pahala berapa tuh? Setelah makan selesai, dia amalkan sunnah Rasul. Ketika makannya dia tidak menyandar, karena Rasul tidak suka makan sambil menyandar. Iya, dia pun makannya di bawah, karena Rasulullah SAW yang menyunahkan makannya di bawah. Memang sunnahnya makan di bawah. Ya, kata Rasulullah, akulu kama yakulul abdu. Ya, aku makan sebagaimana hamba saya yang makan. Maka adalah Rasulullah makannya di bawah. Emang di meja makan nggak boleh, silahkan, tapi di bawah lebih utama, dapat pahala. Setelah makan dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini setelah makannya, maka telah diampuni dosanya yang telah lalu. Perutnya kenyang, diampuni dosanya, dapat pahala. Masya Allah. Dari makan Pak, udah perut kenyang, dapat pahala, dosanya diampuni. Untung nggak? Tapi kalau kita nggak pernah nuntut ilmu, apa yang terjadi? Beli makanan, beli minuman, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri, sambil jalan lagi. La ilaha illallah. Kata Rasulullah, yang makan dan minum pakai tangan kiri itu setan, kata Rasulullah. Udah gitu lupa baca bismillah. Dalam hadis disebutkan iblis bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, semua hamba-Mu telah Engkau takdirkan makanannya. Apa makananku? Kata Rasulullah, maka Allah berfirman kepada iblis, kullu ma lam yuzkar ismullahi fih. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Berarti kalau bapak makan tanpa baca bismillah, iblis kesenangan. Dapat makan aku. Iya.
Ini sudah makannya pakai tangan kiri, sambil jalan nggak baca bismillah. Setelah makan pun nggak dapat dosa, nggak dapat pahala, nggak baca doa. Habis makan apa yang terjadi, Pak? Dapat dosa, bukan dapat pahala. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmunya. Makanya penting, Pak, Ibu, ya, kalau kita beramal tuh harus dengan ilmu, Pak. Dari mana ilmu itu, Pak? Ya tentu dengan menuntut ilmu. Ilmu itu yang berasal dari mana? Dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Imam Adz-Dzahabi berkata, al-ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah, wa laysa bitamwi, mal ilmu nasbuka lil khilafin safahatan baina an-nas wa baina ra'yi faqih. Ilmu itu firman Allah, sabda Rasulullah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Bukanlah ilmu itu mempertentangkan antara dalil dan pendapat ulama, enggak boleh. Bukan ilmu itu namanya. Iya. Nah ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jadi kalau kita beramal butuh ilmu Bapak, supaya amalan kita diterima oleh Allah, supaya kita dapat pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang Pak, orang yang beramal soleh tanpa ilmu suka mendahulukan amalan yang pahalanya sedikit dan meninggalkan yang pahalanya banyak. Suka mendahulukan amalan yang pahalanya sedikit, meninggalkan yang pahalanya apa? Banyak. Ada seorang wanita baca hadis. Wah, ada hadis bagus banget nih, riwayat Tirmidzi. Ya, kata Rasulullah, man shallal subha ma'al jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah. Tsumma jalasa fi majlisi, kemudian ia duduk di tempat duduknya. Yadhkurullah hatta tatlu asy-syams, dia pun berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'atain, kemudian setelah agak tinggi ia pun salat 2 rakaat. Maka ia pulang membawa pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umroh. Wah, kata perempuan ini, saya pengen dapat pahala ini Ustaz, haji dan umroh. Saya mau sholat subuh di masjid, saya mau berzikir kepada Allah. Dia lalaikan suami sama anaknya di rumahnya. Mas, kamu masak sendiri aja ya Mas, saya mau beribadah di masjid Mas, mau dapat pahala haji dan umroh. Saya katakan, ini perempuan sudah terkena talbis iblis. Kenapa? Dia tinggalkan kewajiban hanya untuk mengejar yang sunnah. Itu kan sunnah Pak. Sementara melayani suami wajib tidak? Wajib. Ya, mengurus anak wajib tidak? Wajib. Sudah kewajiban ya mak-mak, ya ibu-ibu, ya. Ibu-ibu sudah wajib, ya. Kewajiban mereka melayani suami. Kok aneh? Hanya demi untuk mendapatkan yang sunnah dia tinggalkan yang wajib-wajib. Apa dia tidak tahu Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba beribadah kepadaku dengan yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti yang wajib didahulukan apa yang sunnah? Wajib dulu dong, Bu. Ya, makanya ibu suami dulu. Suaminya minta, "Mah, pengen." Tak dulu mau tahajud. Iya. Akhirnya si suaminya kesel sama istrinya. Istrinya sholat tahajud. Saya mau dapat pahala sholat tahajud. Lupa kata Rasulullah apa? Wanita yang menolak kemauan suaminya, kemudian suaminya marah, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Dia dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Gimana? Dia tinggalkan yang wajib hanya untuk mengejar yang sunnah. Masya Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kita beramal tuh harus pakai ilmu, ibu. Jangan sebatas semangat beramal. Jam berapa sekarang? Jam 3. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi sekali lagi ibu-ibu dan bapak sekalian,
Mari kita banyak-banyak beramal. Segera kita beramal soleh untuk meraih surga yang paling tinggi. Tapi ingat lagi Bapak, ternyata beramal tidak mudah, butuh kepada ilmu. Maka dari itu mari kita menuntut ilmu, duduk di majlis-majlis ta'lim, mendengarkan tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, sehingga pada waktu itu kita berada di atas basirah, di atas keilmuan dalam beribadah kita. Sekarang kita yang belum bisa. Ini udah. Tentu mohon maaf ya ibu-ibu dan bapak sekalian, tidak semua bisa saya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum nonton pertandingan sepak bola untuk hiburan di waktu senggang? Pak, pemain bolanya kelihatan pahanya nggak Pak? Rasulullah bersabda, seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki, seorang wanita pun tidak boleh melihat aurat wanita lain. Pak, saya mau tanya, ketika Bapak nonton bola itu melalaikan ibadah nggak? Hah? Kalau sampai melalaikan ibadah berarti Bapak tertipu. Ketika Bapak nonton bola itu melalaikan tugas tidak? Kalau Bapak melalaikan tugas berarti Bapak tertipu. Kalau Bapak yang menonton bola seperti itu Pak, ya, adakah perintah-perintah Allah yang Bapak tinggalkan gara-gara nonton bola? Hati-hati Pak. Kata Ibnu Qayyim, di antara talbis iblis, seseorang dijadikan suka kepada yang mubah untuk meninggalkan yang utama. Ada orang Pak, rela bangun jam 1 malam mau nonton Piala Champion. Ya, wah ini Liga Eropa nih, wah Liverpool lawan ini, atau ya kejuaraan Eropa, Inggris lawan Belanda, wah rame ini. Jam 1 dia bangun, tapi nggak sholat tahajud. Masya Allah Pak, saya katakan ini orang tertipu. Kok tahajudnya ditinggalkan, nonton bolanya dibela-bela. Saya bukannya mau mengharamkan, bukan, tapi apa tidak sayang kalau waktu kita percuma terlewatkan begitu saja, padahal waktu malam itu waktu yang sangat utama. Sekarang saya mau bertanya sama Bapak dan Ibu-ibu, habis nonton bola iman kita bertambah nggak? Habis nonton bola ilmu kita bertambah nggak? Habis nonton bola pahala kita bertambah nggak? Kalau itu semua bertambah, ngapain? Bukannya saya mau mengharamkan, silahkan, tapi jangan sampai melalaikan sesuatu yang lebih utama. Ya, jangan sampai melalaikan sesuatu yang lebih utama. Ustadz, hati ana merasa gelisah, pikiran stres. Apa sih penyebabnya semua Ustadz? Apa ada solusinya? Bisa jadi itu pertama akibat maksiat kita. Karena maksiat itu Pak membuat hati kita tidak tenang dan tentram. Pak, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Kata Rasulullah, istafti qalbak, coba kamu periksa hatimu. Iya. Fa innal birra matma'annat ilaihi an-nafsu wa matma'anna ilaihi al-qalbu. Karena kebaikan itu yang membuat jiwamu tentram dan hatimu tenang. Wal itsmu ma haqa fi sadr wa taraddada fil qalbi.
Sedangkan dosa itu membuat hatimu gelisah dan tidak tenang. Terkadang hati kita gelisah, stres akibat daripada kita berbuat maksiat. Enggak kok Ustaz, saya sudah berusaha taubat kepada Allah. Saya sudah berusaha beribadah kepada Allah. Kenapa hati saya stres terus? Yang kedua, mungkin Bapak Ibu kurang berzikir kepada Allah. Bukankah berzikir itu menenteramkan hati Bapak? Bukankah Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu hati akan menjadi tentram. Ya, mungkin kurang kali zikirnya, coba tambah zikirnya. Banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Ustaz, zikirnya Masya Allah gak pernah lupa saya zikir. Tapi kenapa hati saya gelisah terus? Kemungkinan yang ketiga, mungkin ada masalah pada organ jantung kita. Ya, berobat. Mungkin kamu jantungnya bermasalah. Iya. Nah, itu mungkin akibat daripada sakit, bisa jadi. Karena saya alhamdulillah belajar herbal ya 2 tahun. Di antara tanda orang yang selalu gelisah itu biasanya akibat daripada jantungnya terlalu panas. Jantung yang panas itu menyebabkan akhirnya kita gelisah, nggak enak, cepat stres. Itu bisa terjadi. Ya, pengobatannya ya tentu dikasih obat-obat herbal yang bisa mendinginkan jantung. Dikasih Samiloto, Brotowali, ya, atau yang semisalnya. Bagaimana hukumnya bagi yang sudah pergi haji menulis huruf H di depan namanya? Pak, saya mau tanya, Rasulullah pakai huruf H nggak di depannya, Pak? Haji Muhammad gitu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pakai H nggak, Pak? Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali. Imam Syafi'i pakai huruf A nggak, Pak? Haji Syafi'i. Imam Ahmad, Imam Malik pakai H nggak, Pak? Enggak. Tapi kan Ustadz capek-capek saya ke haji, ngasa nggak disebut haji Ustadz? Pak, kita ini nggak butuh pujian orang, Pak, nggak perlu diketahui orang kita haji. Kita itu ibadah hanya karena Allah. Cukuplah Allah saja yang tahu amalan kita. Bapak umroh pakai duit nggak, Pak? Pakai. Kok nggak pakai Pak umroh? Tahu nggak, Pak? Rukun Islam itu 5. Yang kelima itu Yang pertama sholat. Bapak nggak disebut Pak sholat? Pak, sudahlah Pak, ya. Jangan kita merasa atau pengen disebut Pak Haji. Terkadang ada orang habis haji pengennya disebut Pak Haji. Kalau disebut namanya Pak Budi, diem aja. Pak Budi, diem aja. Pak Haji, ada apa? Ini namanya nggak ikhlas, Pak. Ya, ibadah haji bukan untuk kita jadikan titel kita di dunia, Pak. Cukuplah Allah yang maha tahu bahwa kita sudah berhaji. Nggak perlu kita pengen diakui orang, saya sudah haji, Pak Haji. Hajinya berapa kali? 10 kali, berarti hak pangkat 10, Pak. Ya, super haji itu. Ustadz, saya pemula dalam menuntut ilmu, sudah masuk asar ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan setelah maghrib ya. Karena setelah asar saya mau istirahat dulu, capek Pak dari perjalanan. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.